Shalom, selamat malam, damai dan sejahtera beserta kita semua. Amin. Salam sitong dere dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebelumnya saya ajak Anda bersama-sama untuk berdoa. Biarlah kesaksian saya saat ini Tuhan boleh memberikan hikmat dan berkat tentunya untuk kita semua. Amin. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau bagi kami semua ya Bapa. Sehingga Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan kesaksian Tuhan. Kiranya ya Bapa Engkau memberkati kami, Engkau kuduskan hati kami Tuhan. Sehingga boleh kesaksian hamba-Mu ini Tuhan menjadikan berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya akan berikan kesaksian kepada Anda dan sekaligus saya menjelaskan ya. Saya akan menjelaskan bahwa di komentar di Facebook dan juga di komentar saya di YouTube dan lain sebagainya, saya menyampaikan kepada Anda bahwa saya memang suka mengupload sebuah foto saya yaitu yang berhijab dan memakai baju gamis, saudaraku. Tetapi di sini saya menjelaskan, saya harus meluruskan bahwa setiap hari saya tidak memakai itu. Tetapi sewaktu-waktu di saat saya ingin memakai, saya pakai, saudaraku, ya. Tapi bukan berarti setiap hari saya pakainya. Nggak mungkin dong saya pelayanan juga pergi ke hutan, ke pelosok-pelosok, dan juga harus berlumpur dan lain sebagainya. Nggak lucu lah kalau saya harus pakai baju gamis, ya kan? Nggak mungkin saya harus jinjing-jinjing rok saya. Jadi saudaraku yang dalam Tuhan, saya memakai gamis dan lain sebagainya itu saya sesuaikan dengan sikon kemana saya harus pelayanan, saudara. Apabila saya pelayanan masuk ke hutan-hutan, ke pelosok-pelosok, saya harus memakai celana dan juga sepatu saya yang tebal. Dan saya juga kalau misalnya saya pelayanan, sekiranya saya itu ibadahnya duduk di lantai ataupun juga bisa misalnya kita harus pakai baju seperti ini, why not gitu kan? Kenapa enggak gitu kan? Jadi saudara kasih Tuhan, marilah saudara kasih Tuhan, saya pengen mengajak Anda, mari kita saling memberikan motivasi gitu. Tentunya motivasi ya kan. Sebagai anak Tuhan kita harus sama-sama saling memberikan motivasi. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang benar gitu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling, saya lah, pendapat saya yang paling benar, pendapat saya yang paling baik. Tetapi saya orang yang paling tidak setuju apabila kekristenan itu harus merubah penampilan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa saya suka pakai baju seperti ini. Dan saya tetap akan pakai baju seperti ini. Di saat saya ingin, di saat saya pengen. Atau misalnya saya juga harus pakai kerudung di saat saya diundang misalnya untuk ke sebuah, ya misalnya saya harus bertoleransi ya kan. Kita kan hidup bertoleransi. Kita di sekitar kita juga banyak orang-orang yang dari seberang ya kan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan kita harus punya toleransi. Kita harus menunjukkan kasih kita gitu. Saudara Tuhan, saya tahu dan saya mengerti bahwa ada beberapa orang yang tidak setuju dan ada juga orang yang mendukung. Dan di sini saya akan memberikan jawabannya kenapa sampai saat ini saya tetap memakai apa yang saya sukai. Karena saya di sini menyampaikan bahwa saya hidup karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan saya dan Anda. Dan saya tidak hidup dari perkataan orang lain ataupun perkataan dari manusia. Saudara Tuhan, apabila kita hidup dari perkataan orang, kita nggak akan bisa maju. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang sukses ataupun lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi apabila kita hidup karena kebaikan Tuhan, tentunya orang itu akan bersyukur.
Apabila kita hidup dan kita tahu dan kita menyadari bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, pasti kita juga mempunyai mental yang luar biasa. Ingat saudaraku, kita anak raja. Jadilah seorang anak raja. Jangan punya mental yang sekali kremes kayak kerupuk kan, contohnya nah habis, hancur. Puji Tuhan, saya masuk ke Kristen bukan karena saya ikut siapa-siapa, dan bukan karena saya itu diinjili ataupun diberikan motivasi ataupun diberikan firman Tuhan, enggak. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi saya dengan cara uniknya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Saudaraku yang Tuhan, kalau seumpamanya saya masuk Kristen karena sebuah alasan seseorang, atau saya masuk Kristen karena alasan uang, saya gak mungkin sekuat saat ini, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau saya masuk Kristen karena seseorang, contohnya laki-laki, ya kan? Ya saya akan kecewa. Ingat, yang bisa mengecewakan kita itu manusia. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita, tetapi kita inilah yang selalu mengecewakan Tuhan. Saudaraku Tuhan, saya ingat waktu saya sekolah teologi kependetaan di Pontianak. Saya ingin bercerita kepada Anda bahwa di saat kuliah, di saat sekolah teologi kependetaan saya di Pontianak, di saat saya disuruh berdoa, awalnya saya tidak begitu bisa gitu kan. Sampai ada teman saya yang sekolah juga teologi, dia ketawa terbahak-bahak. Kayak itukah kamu mau jadi seorang pendeta, berdoa aja gak becus? Saya langsung menjawab, saudara, wajar. Saya ini dari Islam masuk Kristen. Kalau saya sudah pandai berdoa, ngapain saya sekolah teologi? Kalau saya sudah tahu tentang Alkitabiah, ngapain saya sekolah teologi? Buang-buang waktu aja buat saya. Sudah saya buang waktu, biaya, dan saya juga terpisah dengan anak saya waktu itu. Tertawa. Seharusnya seorang Nasrani ataupun orang Kristen harusnya bersuka cita kalau ada orang dari seberang ataupun dari agama yang lain masuk ke Kristen. Harusnya bersuka cita, memberikan motivasi. Seumpamanya pun salah, toh bisa diajarin. Arya benikan ngajari, tapi gelek, alek gelek, pakai kocak. Aji saya masuk setelah pendeta iku atu abang tebi tak tahu. Ya, cak mau orang Madura muntah kok. Kare jawab, kan dia. Ya namanya juga saya, ya mentalnya mental orang Madura ya kan. Dibilangin gitu, ya ngomong apa adanya. Saya malah bilang begini, justru saya yang miris ya lihat kamu. Kenapa saya bilang gitu? Seharusnya kamu sebagai orang Kristen, sebagai kamu anaknya pendeta, harusnya kamu memotivasi saya dong. Bukan kamu mematahkan semangat saya. Ingat, kamu dan saya mempunyai latar belakang yang berbeda. Kamu dan saya mempunyai masalah yang berbeda. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang sama. Ingat, mungkin saya di depan kamu tidak sempurna. Tetapi Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih pakai orang yang tulus daripada orang yang pintar. Kenapa saya bilang begitu, saudaraku? Tuhan lebih pakai orang yang tulus. Orang tulus tapi ada orang itu adalah bodoh gitu kan. Belum tahu apa-apa, masih bisa diajarin. Asalkan orang tuh punya niat mau belajar. Tapi kalau orang pinter, sok pinter apalagi ya kan? Kalau saya masuk ke Kristen itu karena seseorang ataupun ada sebuah alasan, hati saya akan patah.
Tetapi kalau saya masuk ke Kristen, karena memang Tuhan Yesus yang datang menjamah saya, hati saya. Karena begitu sudah banyak permintaan-permintaan dan ujian saya yang ingin Tuhan Yesus buktikan waktu itu, Tuhan Yesus berikan pada saya. Bukan karena laki-laki, bukan karena materi. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya dapat gaji ataupun PK atau pemberian kasih, Anda salah, saudara. Saya ke Kalimantan oleh Tuhan Yesus sendiri pakai saya dan suruh saya ke sini. Saya sudah kembali, saudaraku. 2 kali saya ke sini. Tetapi saya nggak akan cerita di sini dan saat ini. Saya akan menceritakannya di saat saya membuat kesaksian saya yang part kedua dan ketiga. Kalau Anda ingin mengetahui kisah saya bagaimana saya masuk Kristen, ikuti terus channel saya. Jangan lupa di subscribe, di like dan share. Ingat, saya dulunya sangat membenci orang Kristen. Saya sangat tidak percaya. Dan saya tertawa di saat ada orang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Tetapi begitu banyak kekecewaan saya setelah masuk Kristen, saudaraku. Satu firman Tuhan yang saya ingat sampai saat ini, yaitu di Mazmur pasal yang ke-34 ayat ke-18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang Kristen yang seharusnya mendukung saya, mereka remuk hati saya. Mereka menghina saya, menertawakan saya, saudara. Saudaraku dalam Tuhan, di saat saya ditertawakan saat itu, saya bisa menjawab dengan tegar. Tetapi setelah itu, saya pergi dan saya menangis, saudaraku. Saya menangis. Saya bicara kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah, saya ditertawakan, Tuhan. Tuhan, kenapa bawa saya ke sini? Tuhan, kenapa saya harus melalui hal seperti ini? Tetapi saudara dalam Tuhan, Tuhan katakan sabar, sabar. Setelah saya berdoa, saudaraku, setelah saya menangis kepada Tuhan, saat itu orang itu datang kepada saya dan meminta maaf pada saya. Jadi saudara dalam Tuhan, terkadang kita sebagai orang Kristen, kita nggak merasa kalau kita ini menyakiti saudara seiman kita. Terlebih orang yang baru mengenal Tuhan. Karena kenapa? Manusia itu hidup dengan penuh banyak nafsu. Keinginannya sangat banyak. Ingin terlihat lebih pandai. Ingin terlihat lebih wah. Tetapi segala sesuatunya itu Tuhan tidak lihat, saudaraku. Tuhan lebih lihat orang-orang yang tulus hatinya. Saudaraku dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada Anda, stop Anda berbicara yang tidak baik kepada orang yang seiman. Terlebih pada orang yang baru ingat Tuhan, baru tahu akan Tuhan Yesus. Tetapi mari, yang salah kita berikan motivasi melalui firman Tuhan. Jangan bilang kamu salah. Bilang aja kamu kurang tepat, saudaraku. Mungkin nasihat saya dari firman Tuhan ini bisa kamu cerna, kamu bisa baca baik-baik, bisa kamu mengerti. Jangan bilang, Allah, kamu itu sok-sokan aja, yang masih belum move on. Saya udah move on. Tetapi kalau saya suka, kenapa? Hanya pakaian kan? Tapi hati saya
tetap pada Tuhan Yesus. Dan ada yang mengatakan kepada saya, kamu masuk Kristen karena digaji. Saudara kasih Tuhan, saya ingin sampaikan kepada Anda, sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan apa yang dinamakan gaji atau pemberian kasih lah, atau apapun dari sinode ataupun dari organisasi yang menaungi saya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu kan baik, Tuhan Yesus kan dahsyat, memberikan kita akal pikiran, memberikan kita apa? Kesehatan. Kita diberikan tangan, kaki, pikiran. Untuk apa? Bekerja. Lakukan apa yang bisa. Anak Tuhan itu adalah raja. Jangan punya mental pengemis. Jangan minta-minta. Tetapi gimana ya Bu Diana kalau dikasih? Berbeda, minta dan dikasih berbeda bukan? Tetapi kita lihat konteksnya dulu. Dikasih itu untuk apa? Dan orangnya bagaimana? Jangan lalu orang yang memberikan kita sesuatu itu, atau maaf ya, tanda kutipnya, apabila kita diberikan, misalnya kita diundang khotbah gitu kan, atau kita diundang mendoakan orang ya yang sedang sakit. Nah, orang itu orang nggak mampu. Lalu datanglah hamba Tuhan, dikasihlah dia amplop, ya kan? Hitung-hitung bilangnya gantinya ongkos minyak gitu kan, kasarnya nih. Saya pernah seperti itu, tapi saya nggak terima saudara. Karena kenapa? Orang itu lebih butuh daripada saya. Jadi saudara Tuhan, jangan pernah menilai seseorang dari penampilan. Jangan menilai seseorang karena kesalahan satu orang Anda sama ratakan semua. Ingat saudaraku, jika Anda mengutuk hamba Tuhan, hidup Anda tidak akan pernah cukup. Karena kenapa? Karena hidup Anda tidak diberkati Tuhan. Baik buruknya hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan. Apabila ada hamba Tuhan yang kurang tepat, Anda ampuni. Karena hamba Tuhan juga manusia, mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan hamba Tuhan mempunyai ciri khas masing-masing. Jangan ada sama ratakan, oh pendeta saya seperti ini, dia tuh seperti itu, beda dengan pendeta saya gini. Ingat, saya orang Madura. Jadi apabila saya memberitakan firman Tuhan, apabila saya memberikan kesaksian, ya, mungkin berbeda dengan orang lain. Saya orangnya nggak pandai, lemah lembut gemulai berbicara, saya nggak bisa. Saya orangnya kalau kurang benar ya saya ngomong. Kalau orang yang sudah tahu saya, pernah ketemu dengan saya, pernah ngomong dengan saya, orang itu pasti tahu bagaimana saya. Sama dengan waktu saya pelepasan ya kan, pelepasan ada di konten di YouTube saya. Waktu saya mendoakan orang yang banyak jimatnya, saya mendoakan anaknya, dia dibilang dukun ya, ataupun orang pinter ya, orang sini bilang gitu kan, jimatnya banyak saudara. Anaknya itu sakit, dia bisa menyembuhkan orang lain, tapi anaknya sendiri sampai masuk ke rumah sakit jiwa pengobatan. Dia datang ke rumah saya jam 2 siang, sampai dikejar anjing saya. Waktu itu anjing saya 13. Di situ orang itu datang. Permisi Bu, di mana rumahnya Ibu Diana ya? Saya bilang, iya saya Pak. Bukan Bu, Ibu Diana. Itu yang pendeta di Entikong. Saya Pak. Bukan Bu. Bapak cari siapa? Dari Ibu Diana.
Dia pendeta di Antikong. Iya saya, Pak. Ditengoknya sama orang itu, orang pintar itu, saudara. Dari atas sampai bawah. Atas sampai bawah. Saya pikir Ibu Diana itu udah tua. Memang saya udah tua. Umur udah mau 40 ini. Ya kan? Kalau ada yang bilang saya ini masih muda, karena apa? Karena anak Tuhan. Amin? Ada amin? Lalu saudaraku kasih dalam Tuhan, singkat cerita, akhirnya saya bilang dengan orang itu, kalau misalnya Bapak ingin disembuhkan anaknya, Bapak kumpulkan semua jimatnya, kita pelepasan. Dan Bapak berhenti melakukan hal seperti itu. Emangnya Ibu jamin? Emangnya Ibu jamin? Kalau misalnya anak saya sembuh, setelah saya memusnahkan, saya serahkan semua jimat saya dan saya musnahkan. Lalu Bapak itu bilang, saya katakan, kalau Bapak yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa, pasti sembuh. Dan kebetulan orang itu adalah orang Dayak. Dia orang Dayak dari Sungkung, pelosok jauh masuk, saudara. Di daerah perbatasan ya, Malaysia Indonesia. Tapi kampungnya itu jalannya banget, rusak banget gitu. Singkat cerita saudaraku, akhirnya Bapak itu hari Minggu kemudian, besoknya saya doakan ke rumahnya. Terus saya bilang hari Minggu kita selesai ibadah, kita berdoa untuk pelepasan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik dan dahsyat. Anak Bapak itu, anak Bapak yang orang pintar itu loh, katanya, orang sini bilang orang pintar loh, sembuh saudaraku. Dan anaknya itu nggak minum obat lagi dan nggak ada gangguan lagi sampai ke rumah sakit jiwa lagi. Tetapi saudara Tuhan, sebelum pelepasan ya, sebelum diserahkan, sebelum saya bakar jimatnya itu, bapaknya itu bilang, Bu, bolehkah saya minta 1 atau 2 jimat saya untuk saya pegang, Bu? Saya janji nggak akan nyakitin orang. Sebelum saya pelepasan, tahu nggak saudaraku? Oh ternyata akikir sengkok. Marah saya bilang, kalau Bapak masih meminta 1 ataupun 2, pulang saja. Nggak usah minta didoakan, nggak usah pelepasan. Jangan main-main dengan Tuhan. Apa bapaknya itu bilang, ampun Bu, ampun. Ibu Diana ini ya, cantik-cantik galak. Saudara Tuhan, saya dibilang galak. Ingat, saya nggak galak, Pak. Saya ini cuma tegas. Ya kan? Masa kita mau bersekutu dengan hal-hal seperti itu? Bukannya kita anak Tuhan yang diberikan kuasa, saudara. Ingat ya, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita diberikan kuasa oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Marilah saudara, penyampaian saat ini adalah bahwa saya selalu kuat dan saya selalu sabar. Meskipun begitu banyak orang-orang Kristen yang menyakiti saya, membuat saya kecewa. Karena apa? Hati saya sudah dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga saya tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saat dari hari ini sampai selama-lamanya, saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Gusti Yesus panika juru selamat dari semangkin bensa omora. Terima kasih saudaraku, matur sakalangkong. Salam situng dere dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.